Sayyidina Anas berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali baginda Nabi itu berkumpul di meja makan. Tak ada meja Pak ya, di tempat makan beliau sekaligus makanan yang bercampur antara roti ataupun gandum, roti yang terbuat dari gandum dan daging. Biasanya orang Arab Pak, dia makanan pokok dia pakai dahulu pakai gandum dan pakai daging dicampur Pak ya. Itu biasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jarang sekali memakan itu. Kenapa? Karena sangat minimnya sekali. Kita lanjutkan lagi. Kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lana jalisa. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah yang kaya, yang terkenal Pak ya, pernah duduk bersama para tabi'in murid beliau. Wa kana ni'mal jalis. Beliau ini adalah sahabat yang sangat indah sekali duduk bersamanya, enak sekali. Wa innahu qalba bina dzata yaumin hatta idza dakhalna baitah. Beliau pernah mengajak kami untuk datang ke rumahnya. Lalu beliau masuk ke rumahnya dan dia mandi. Sahabat ini Pak ya. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Wa utina bisafhatin. Lalu dihidangkan makanan yang ada roti dari gandum dan daging. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Ketika makanan itu dihidangkan, tiba-tiba sahabat yang mulia ini Pak, dia menangis, terseduh-seduh. Tak biasa dia begitu, menangis berseduh-seduh. Lalu ini para tabi'in murid-muridnya ini yang tak berjumpa dengan Nabi, mereka pun heran. Fakultu, kami bertanya, ya Aba Muhammad, ma yumkik? Wahai ayah Muhammad, wahai Abu Muhammad, nama anaknya Muhammad Pak, Abdurrahman. Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa anda menangis? Faqal, dia menjawab, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baiti min khubzi syair fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Baginda Rasul, saya teringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau tak pernah beliau kenyang di saat makan Pak. Walam yashba' huwa wa ahlu, tidak pernah beliau dan keluarganya itu makan kenyang meskipun dari roti yang terbuat gandum syair, gandum kasar Pak ya, yang paling rendah kualitasnya. Apa beras yang paling rendah kira-kira apa namanya Pak? Allah alam, perkiraan seperti itulah. Itu pun tak pernah kenyang. Fala arana ukhirna, saya melihat saya ini semakin Allah panjangkan umur saya, tidak menuju kepada yang lebih baik. Saya ingin sebenarnya cepat saja saya meninggal dunia. Subhanallah Pak. Ini Abdurrahman bin Auf. Kita lanjutkan lagi. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah dihadiahkan kurma. Lalu saya melihat beliau makan muq'in minal ju'. Beliau makan dengan perlahan dan sangat pelan sekali karena sangat lapar sekali Pak. Jadi kalau ditanya sebenarnya Nabi Muhammad itu, siapapun orangnya di atas dunia ini Pak ya, terutama saudara-saudara kita yang beda akidah, keyakinan dengan kita, kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu mengambil keuntungan atau tidak? Jawabannya tidak Pak. Apakah Nabi Muhammad itu memperkaya diri atau sengaja untuk berlebih dari orang lain? Tidak. Nabi Muhammad itu sebenarnya Pak adalah seperti inilah gambaran kehidupannya. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma ataahu Allah illa quta 'amihi faqat. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil belanja hidup kecuali dalam masa 1 tahun saja. La ilaha illallah. Subhanallah. Kalau kita investasi seumur hidup misalkan Pak ya. Memang kita membaca ini Pak bukan untuk menilai hidup orang, tapi coba kita bercermin kepada diri kita supaya jangan dunia ini seolah-olah segalanya untuk kita. Belanja hidup kecuali dalam masa setahun saja, itu untuk keluarga beliau. Kita kadang Pak harus ada jaminan ini. Setelah nanti seumur sekian jaminannya begitu, sangat takut sekali kita dalam hidup. Subhanallah. Apakah itu salah Pak Ustaz? Tidak salah, cuman kita membacakan begini supaya kita mendapatkan bimbingan hikmah, mudah-mudahan melembut hati kita mengingat bekal akhirat yang lebih utama sebenarnya. Baik. Naam, karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sengaja memilih hidup dengan sederhana. Pak Ustaz, tapi kan ada doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Loh kok nampak bertentangan dengan ini padahal hidup beliau seperti itu? Jawabannya Pak, sebenarnya
Buya Hamka menulis dalam bukunya, saya sangat tertarik dengan buku beliau itu Pak ya, Falsafah Hidupnya. Beliau menulis di situ bahwasanya sebenarnya yang kaya itu bukan ukuran dari materi barang yang ada, harta yang ada, tetapi dari segi orang itu butuh atau tidak. Kalau orang Pak dia hanya butuh 3 kamar, berarti dia sudah kaya. Daripada orang yang butuh 10 kamar, dia hanya butuh 3 kamar dibanding dari orang yang 10 kamar baru dia cukup kepadanya. Jadi ukurannya bukan kebanyakan hartanya yang disebut hidup yang kaya itu atau yang sederhana dalam Islam, tapi semakin orang tidak banyak kebutuhannya berarti dia kaya Pak. Itu sebenarnya, karena semakin banyak kebutuhan orang semakin miskin dia. Nah, itu faktanya seperti itu Pak. Biasanya kalau suami istri yang hidupnya pas-pasan Pak, nanti kalau sering kita sampaikan tuh, jatuh piring misalkan di dapur tengah malam jam 2, nanti paling suaminya bilang, mereka terkejut, paling suaminya bilang, biarkan saja lah, kucing saya rasa, dia makan sisa nasi kita tuh. Ayo tak Pak ya? Mungkin itu saja. Tapi coba kalau orang yang berduit misalkan, atau yang kaya, sedikit saya suara, apa tuh? Jangan-jangan dia nak ngambil apa kita dan seterusnya. Kalau orang yang di rumahnya, di dapurnya hanya persediaan sedikit saja Pak, dia tak pernah takut tuh, tidurnya nyenyak sekali dan seterusnya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan, Nabi SAW sengaja memilih kehidupan seperti ini, padahal sangat memungkinkan dan sangat mudah kalau beliau ingin berluas-luas dan berpoya-poya dalam masalah dunia. Sangat mudah sekali Pak. Apatah lagi Nabi SAW, para sahabat saat itu sudah banyak yang kaya Pak ya, tapi Nabi tetap memilih hidup yang seperti ini. Subhanallah. Kama akhrajat Tirmidzi min hadits Abi Umamah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis riwayat sahabat Abu Umamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arada alayya Rabbi," Allah telah pernah menawarkan kepada saya supaya menjadikan bukit Batha di Mekah, nama bukit Pak ya, menjadi emas. Faqultu la ya Rabbi, ya Allah, janganlah engkau uji saya dengan itu. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman, saya lebih suka kenyang satu hari, lapar satu hari. Fa idza ju'tu, kalau saya lapar, tadarra'tu ilaika, saya akan merendah diri kepadamu dan mengingatmu. Wa idza syabi'tu, jika saya kenyang dalam satu hari, syakartuka wa hamidtu, saya akan bersyukur kepadamu. Nah, ini pilihan Nabi kita Pak ya. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali sebenarnya riwayat yang menyebutkan perjalanan hidup Nabi kita di sini Pak ya. Nah, tentu saja ini semua menggambarkan kepada kita betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana dalam hidupnya. Bahkan di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan ala khuwanin, di atas perkakas yang mewah. Wala fi sukur rujatin, wala fi sukur rujatin, dan tidak pula, nah ini jenis perkakas Pak ya. Nabi SAW tidak pernah makan di atas perkakas atau piring yang mewah, dan Nabi SAW tidak pernah makan di satu tempat yang tinggi yang sengaja disediakan untuk makan. Mohon maaf Pak, Nabi SAW tidak pernah makan di pakai meja, tidak pernah makan pakai kursi. Tapi ini haram tak Pak Ustaz? Di rumah saya ada kursi, ada meja, tidak haram Pak ya. Jangan pula dikatakan nanti Ustaz Ali menyampaikan di satu kajian, tidak haram ya Pak, tidak haram, tetapi Nabi SAW memang tidak memakai itu. Dan biasanya Nabi kita itu menghamparkan sufrah, makanya orang Arab mengatakan ubrusus sufrah. Sufrah itu artinya semacam plastik dia Pak, diletakkan di atas tikar, nanti di situ makan. Setelah selesai digulung, bisa dibuang ataupun bisa dicuci dia Pak. Jadi sangat sederhana sekali. Makanya kadang kalau saya bukan nak memuji teman-teman jemaah tabligh Pak ya, saya tidak terdaftar di jemaah tabligh, tapi hal yang baik dari perjuangan saudara-saudara kita jemaah tabligh ini patut kita puji. Karena tujuan teman-teman ini pun mencontoh kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang gambaran makan seperti itu teringat kepada makan di masa-masa sahabat dulu dengan sederhana. Namun memang itu tak mesti. Pak Ustaz, bolehkah saya makan dengan satu piring? Boleh, tak apa-apa. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadi. Tak ada orang yang berani mengharamkan yang Allah berikan nikmat kepada hambanya. Kalau berikan nikmat bisa membuat piring dengan bagus, tapi tak boleh yang emas Pak ya. Seterusnya pakai meja, pakai
katakanlah kursi, itu tidak salah. Di Al-Quran tidak haram, Pak. Tetapi faktanya Nabi SAW beliau tidak memakai itu. Nah, jadi sangat bagus sekali, Pak. Saya perhatikan orang Arab, dia mewah pun kadang, tapi tak semuanya, Pak. Guru-guru kita saya perhatikan dulu, kita dididik kalau belajar di rumah-rumah guru kita, di majelis syekh atau masyayikh, itu biasanya memang duduk seperti ini, Pak. Makan seperti ini, tidak pakai meja, tidak pakai kursi. Jadi itu memang lebih membuat akrab, lebih membuat tidak ada yang nyomong. Ataupun apalagi kalau VIP, Pak. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, kalau beliau misalkan di satu majelis lalu datang terlambat, beliau tidak mesti harus di depan. Beliau duduk kadang di belakang. Jadi kalau ada Pak orang, dia memprotes misalkan, kenapa duduk saya tak di tempat VIP? Saya ini kan cuma, subhanallah, sebenarnya tak mesti harus begitu, Pak. Nabi SAW manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, tak sebegitunya. Siapalah kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah.